wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berdoa semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kondisi sehat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kemarin, kita telah mempelajari tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Nah, sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan itu pasti nantinya akan menghasilkan keturunan yang mungkin akan sama dengan induknya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Apakah kalian merasa bahwa wajah kalian mirip dengan orang tua kalian? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Benar, masing-masing anak pada gambar tersebut memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh pewarisan sifat dari orang tua anak tersebut. Tujuan kita mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup antara lain yang pertama, agar peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pembawa sifat keturunan atau materi genetik. Yang kedua, agar peserta didik mampu memahami pewarisan sifat menurut Mendel. Dan yang ketiga, agar peserta didik mampu mendeskripsikan manfaat dari ilmu pewarisan. Setiap makhluk hidup memiliki sifat dan ciri khas, sehingga dapat membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Sifat atau ciri khas tersebut dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, pewarisan sifat tersebut dipengaruhi oleh substansi genetik yang disebut gen. Gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu yang mampu menentukan sifat dari suatu individu. Gen ini tersimpan di dalam kromosom. Nah, gen ini mempunyai peranan penting dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat keturunan, seperti pertumbuhan bentuk dan warna rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, gen itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan merupakan gen yang bersifat mengalahkan gen lain dan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif merupakan gen yang dikalahkan oleh gen lain dan biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. Tokoh yang berjasa dalam menemukan hukum-hukum genetika adalah Mendel dari Austria. Beliau melakukan percobaan dengan membastarkan tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Alasan memilih kacang ercis karena tanaman tersebut mudah melakukan penyerbukan silang, mudah didapat, mudah dipelihara, cepat berbuah, dapat melakukan penyerbukan sendiri, dan memiliki jenis-jenis yang bersifat mencolok. Terkait dalam pewarisan sifat tersebut, dikenal istilah-istilah yang digunakan, yaitu yang pertama parental atau istilah lain dari induk, yang kedua filial atau istilah lain dari keturunan, yang ketiga fenotip. Fenotip merupakan karakter yang dapat diamati. Yang keempat genotip. Genotip ini merupakan karakter yang tidak dapat diamati oleh mata. Yang kelima homozigot. Homozigot merupakan sifat dari suatu individu yang genotipnya tersusun atas gen-gen yang sama dari satu jenis gen. Yang keenam heterozigot. Heterozigot merupakan sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berbeda dari tiap jenis gen. Dan yang terakhir yaitu alel. Alel merupakan anggota dari sepasang gen. Berikut ini adalah contoh dari persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Berdasarkan gambar tersebut, terjadi persilangan antara kacang ercis berbunga merah dengan kacang ercis berbunga putih, dan dihasilkan pada keturunan F1 yaitu kacang ercis berbunga merah. Selanjutnya, kacang ercis berbunga merah tersebut disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan F2 yaitu kacang ercis berbunga merah dan kacang ercis berbunga putih dengan perbandingan 3:1. Sedangkan perbandingan genotipnya yaitu 1:2:1. Dalam kehidupan modern seperti saat ini,
Teknologi banyak dimanfaatkan agar kehidupan menjadi lebih mudah dan nyaman. Ilmu pewarisan sifat ini dimanfaatkan khususnya untuk mengembangbiakkan hewan atau tumbuhan dengan sifat yang unggul. Kualitas unggul tersebut dapat diperoleh dengan jalan persilangan di antara hewan atau tumbuhan yang ingin didapatkan bibit unggulnya. Teknik yang biasa dipakai untuk menghasilkan hal tersebut adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini merupakan suatu teknik untuk mengubah gen makhluk hidup agar memiliki sifat yang unggul. Seperti ditemukannya bibit padi yang memiliki sifat unggul, berdaya hasil tinggi, umurnya pendek, dan enak rasanya dari hasil persilangan berbagai jenis padi. Nah, berdasarkan pembelajaran hari ini, apakah yang dapat kalian simpulkan? Ya, benar. Simpulan materi pewarisan sifat ini diantaranya yaitu 1. Faktor pembawa sifat keturunan adalah gen. Yang kedua, tokoh yang berjasa dalam menemukan hukum-hukum genetika adalah Mendel dari Rusia. Yang ketiga, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam pewarisan sifat, diantaranya yaitu filial, parental, fenotip, genotip, heterozigot, homozigot, dan alel. Yang terakhir yaitu manfaat ilmu pewarisan sifat, yaitu untuk mengembangbiakkan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat atau kualitas yang unggul. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran kali ini saya rasa sudah cukup. Namun, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu beri tugas kalian untuk mengerjakan uji kompetensi 3 pada buku paket halaman 52. Silahkan kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada hari Senin. Cukup sekian pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.